Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah.
Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Penatua Freddy Erens Pinontoan, MBA, MSc. Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri, kita menyanyikan NKB 7 ayat 1. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita sambut dengan NKB 30B. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Mari kita sambut dengan PKJ 41 bait yang pertama. Anak domba Allah
Jemaat yang kekasih, mari kita dengarkan berita anugerah seperti yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut pengakuan dosa dan berita anugerah dengan PKJ 41 bait yang ketiga. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita siapkan pembacaan kita pada hari ini. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa dalam sorga, kami akan membaca bagian firman-Mu. Karena itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus bersama dengan kami untuk menuntun dan memberikan pengertian bagian firman yang akan kami baca, kami renungkan dan kami aplikasikan dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam kasih Kristus, dalam urapan Roh Kudus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu,
dan milikmu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi. Saya berharap di rumah kita masing-masing kita tetap semangat, kita tetap sehat, dan kita tetap berdoa. Mohon pertolongan Tuhan di dalam kita menghadapi wabah COVID-19 ini. Pembacaan kita hari ini dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 adalah doa yang diucapkan oleh Yesus untuk para murid-muridnya. Luar biasa jemaat. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat berdoa kepada Bapanya untuk para murid-muridnya sebelum Yesus masuk dalam penderitaan dan disalibkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sebagai jemaat saling mendukung dalam doa? Yesus tadi, kalau kita baca, sebelum dia masuk penderitaan, sebelum disalibkan, sebelum mati dan bangkit dan naik ke sorga, dia berdoa dan ingat kepada para muridnya. Apakah kita juga sebagai satu jemaat kita saling mendukung dalam doa? Pernahkah saudara dan saya berdoa untuk gerejamu, untuk pendetamu, untuk majelismu, untuk pastormu, dan untuk semua orang yang ada sejemaat dengan Bapak Ibu sekalian? Atau kita tidak pernah berdoa untuk mereka, dan kita berdoa hanya untuk diri kita dan untuk keluarga kita, dan tidak untuk orang lain? Bapak Ibu yang kekasih, hari ini kita belajar bahwa Yesus sebelum masuk dalam penderitaan yang sangat berat, dia ingat para muridnya dan dia berdoa untuk para muridnya. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, Indonesia 3 bulan terakhir ini dan dunia secara umum 6 bulan terakhir ini berada dalam situasi yang sangat mencekam. Orang berada dalam situasi yang takut dan khawatir menghadapi pandemi COVID-19 ini. Apakah saya dan saudara saling mendoakan dalam menghadapi situasi yang demikian mencekam? Sama dengan Yesus. Menjelang Yesus masuk dalam penderitaan, dia berdoa bagi para muridnya. Nats pembimbing kita tadi dari Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya apa saudara? Supaya kamu sembuh. Dan kenapa? Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu mengasihi, doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada orang yang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, kita memusatkan pikiran kita, dan kita berserah penuh pada belas kasihan Tuhan. Berdoa sungguh bukan hal yang sederhana, Bapak Ibu. Walaupun kita sering melakukan mungkin, tapi berdoa bukanlah hal yang sederhana. Berdoa diucapkan dari satu mulut untuk melakukan, dan sesungguhnya kita belajar berdoa memerlukan proses. Pada mulanya kita belajar untuk berdoa hanya bagi diri sendiri. Tapi kemudian kita sadar bahwa kita tidak sendiri. Kita hidup dalam sebuah persekutuan jemaat. Dan karena itu, mari kita mencontoh seperti Yesus. Yang ketika dia masuk dalam penderitaan,
Dia masuk dalam situasi yang sulit. Dia masih ingat pada para muridnya dan dia berdoa bagi para muridnya. Bapak Ibu yang kekasih, karena itu Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 mengajak kita untuk saling mendoakan. Menuntun kita, mengajar kita untuk meniru apa yang telah Yesus teladankan pada kita semua. Bahwa kita adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Yesus berdoa bagi banyak orang. Dia berdoa bagi orang-orang yang dalam wujudnya sebagai manusia yang akan dia tinggalkan. Dalam hatinya sebagaimana tersirat dalam doanya, Yesus meluapkan kerinduan hatinya agar semua muridnya menjadi satu. Dia mengatakan begini, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan membuat mereka telah menuruti firman-Mu. Aku berdoa untuk mereka, peliharalah mereka dalam namamu. Dapat kita baca dalam pembacaan tadi, dalam ayat 6, 9, dan 11. Yesus ingin agar kuasa dari Allah Bapa terus menjaga dan memelihara para murid, agar mereka mampu meneruskan karya pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia. Itulah kerinduan hati Yesus. Karena itu Bapak Ibu, dalam situasi yang begini berat, dalam situasi kita bersama-sama dalam menghadapi wabah COVID-19, mari kita saling mendoakan. Seperti Yesus mendoakan para muridnya. Dalam situasi yang berat dan sulit, jawaban kita hanya satu. Mari kita saling mendoakan. Dengan berdoa, kita membawa segala pergumulan kita. Kita membawa segala keluh kesah kita. Kita membawa pengharapan kita pada Tuhan. Dan yakin dan percaya, Tuhan pasti menjawab doa kita menurut waktu dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita bangkit berdiri dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk pada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sapa dalam Tuhan, Juru Selamat kami hidup, Yesus Kristus. Bapa yang hadir dalam kehidupan kami setiap saat dalam Roh yang kudus. Kami mengucap syukur Bapa pada minggu ini kami dapat kembali beribadah bersama-sama. Walaupun kami harus melalui live streaming ini. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah datang menyapa kami dalam firman Tuhan di Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11 yang telah mengajarkan kepada kami bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat berdoa bagi para murid-muridnya sebelum Yesus masuk dalam penderitaan, disalibkan, mati dan bangkit. Ajar kami juga Tuhan untuk saling menguatkan, saling berdoa satu dengan yang lain, saling mengaku dosa. Dengan demikian kami akan hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak firman, dan tidak hidup menurut kehendak kami sendiri. Terima kasih Bapa dalam sorga untuk ibadah saat ini. Kami berdoa Tuhan bagi dunia ini, bagi Indonesia, secara keseluruhan Bapa yang dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Tuhan Engkau berkuasa di atas segala-galanya. Karena itu kami mohon Bapa,
Datanglah Bapa menurut kehendak-Mu. Tuhan berkuasa untuk menghentikan semua ini. Dan kami dapat hidup normal kembali. Kami dapat hidup dalam persekutuan yang indah. Dan bumi yang telah Engkau ciptakan pada mulanya adalah indah. Akan kembali indah setelah rusak oleh COVID-19 ini. Berkati seluruh program pemerintah Bapa, termasuk dalam pembatasan sosial berskala besar yang berlangsung di beberapa kota dan provinsi. Berkati para masyarakat Tuhan, tuntun mereka, berikan akal hikmat kebijakan untuk taat pada segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam PSBB, sehingga kami dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa bagi para dokter dan tenaga medis. Mereka berada di garda terdepan ya Bapa. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kasih setiamu ada bersama dengan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh kuat untuk melaksanakan tugasnya. Seluruh peralatan, obat-obatan, makanan, dan juga rumah sakit yang menjadi tempat perawatan pasien medik, Tuhan berkati. Berkati juga seluruh pasien Tuhan yang saat ini baik dalam status OTG, ODP, PDP maupun yang sudah positif. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka sehingga mereka dapat kembali ke tengah-tengah keluarganya. Kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan dalam menjalankan tugas yang sangat berat di dalam masa-masa yang penuh kesulitan ini. Tuhan memberikan akal, hikmat, kebijakan, dan berkat bagi mereka. Kami juga berdoa bagi gerejamu Tuhan, bagi PGI dan bagi seluruh anggotanya, bagi GKSS Tuhan, mulai tingkat sinode, klasis, dan jemaat, terutama di jemaat Maki Baji ini. Kami berdoa untuk pendeta, untuk majelis, dan seluruh warga jemaat. Tuhan berkati, Tuhan jauhkan dari COVID-19 ini. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang berada dalam sakit Tuhan. Tuhan berkati dan lawat mereka. Berikan kekuatan dan kesembuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang boleh bertambah usia dalam minggu ini. Tuhan berkati. Tuhan memberikan sukacita sehingga mereka boleh bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Inilah syafaat kami. Dalam kasih-Mu Kristus, dalam urapan-Mu Roh Kudus, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Mari kita aminkan doa syafaat kita dengan menyanyi dari NKB 140 bait yang pertama. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu saya jemput jemaat bangkit berdiri, kita akan berdoa persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu, karena Kristus telah mengorbankan hidupnya, agar kami beroleh hidup yang kekal, dan hidup dalam kelimpahan jasmani dan rohani. Terimalah dan kuduskanlah, dan berkatilah persembahan kami supaya dapat dipakai bagi pembangunan persekutuan dan pelayanan dimanapun Tuhan kehendaki. Amin.
Sambil kita memberi persembahan syukur, kita puji Tuhan dengan menyanyi dari NKB 134. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan Warta Jemaat Minggu tanggal 24 Mei 2020. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Tuhan, organis, kantoria, multimedia, dan semua majelis yang sudah mengambil tugas dalam ibadah minggu ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Selanjutnya disampaikan kepada jemaat bahwa ibadah minggu depan tetap masih dilaksanakan di rumah kita masing-masing melalui live streaming. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendukung pemerintah kita untuk tetap di rumah jika tidak ada yang emergensi, dan mari kita hidup sehat. Yang pertama, sering cuci tangan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah Warta Jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan PKJ 230. Dan guntur
Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera. Berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian dari PKJ 230 ayat yang kedua.